Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Nah, kali ini Om David akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dari Instagram ya. Misalnya pertanyaan yang satu ini ya. Oke, jadi menurut Om David, kenapa harga sulcata itu turun ya tahun 2019 ya, tahun lalu lah ya. Terus sekarang naik lagi tajam. Itu sebenarnya ini murni pendapatnya Om David ya. Jadi pada tahun 2019 itu importir sulcata itu mengimpor sulcata secara masif, secara besar-besaran ya. Bukan cuma 1-2 importir, tapi ada banyak importir di Indonesia ini yang mengimpor anakan sulcata secara masif, secara besar-besaran. Nah, anakan-anakan sulcata tersebut mereka dapatkan juga dari eksportir dari luar negeri ya, baik itu dari Afrika, dari Thailand, dan dari beberapa negara lainnya, Hong Kong. Nah, itu dengan harga yang relatif murah. Jadi bocoran dari teman Om David yang importir, breeder di sana itu panennya lagi luar biasa banyak. Jadi harga-harga murah ya. Nah, karena dapatnya murah, kemudian mereka juga skala besar, dan untuk menghindari resiko begitu sampai di Indonesia, mereka langsung sell besar-besaran. Supaya apa? Supaya resiko mereka itu rendah. Kenapa? Karena biar bagaimanapun sulcata itu makhluk hidup. Sebagaimana makhluk hidup lainnya pasti ada resiko. Resikonya itu ya yang paling buruk ialah mati ya. Resiko lainnya misalnya sakit, tidak terjual, dan lain sebagainya. Nah, karena market itu mendapatkan supply yang luar biasa banyak ya, penawaran yang luar biasa banyak, besar, kuantitinya jadi luar biasa banyak, sedangkan jumlah permintaan itu sedikit atau tetap, ataupun kalaupun meningkat sedikit. Jadi hukum ekonomi berlaku. Otomatis ya, karena penawaran lebih besar daripada permintaan, sehingga harga menjadi turun luar biasa. Menjadi kalau nggak salah waktu itu berkisar, ada yang sampai jual 850.000 ya, ada juga yang 800.000. Mungkin ada yang lebih rendah lagi, Om David kurang tahu. Nah, pada saat ini kenapa jadi mahal? Nah, lagi-lagi kalau dilihat dari hukum ekonominya ya, karena Om David ini orang ekonomi. Om David kan dosen ilmu ekonomi ya. Dan Om David itu belajarnya S1, S2-nya juga ekonomi. Jadi sudut pandang Om David dari sisi ekonomi aja. Nah, karena sulcata saat ini lagi susah. Kenapa lagi susah? Karena impor itu tidak boleh masuk. Disebabkan apa? Ya karena regulasi. Karena adanya COVID-19 ya, virus corona yang menyebabkan impor itu sementara ini dibatasi. Nah, mungkin ada yang coba-coba masukin ya secara gelap atau tidak secara resmi, mungkin ya. Om David juga kurang dapat infonya, sehingga otomatis di market itu penawaran sulcata itu menjadi berkurang karena supply-nya, stok sulcatanya itu hampir kalau sekarang bisa dikatakan hampir tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena tidak diimpor, tidak dimasukin ke Indonesia karena regulasi, karena tidak bisa gitu ya. Ya otomatis permintaan yang tetap atau permintaan yang meningkat sedikit terus ada, membutuhkan sulcata. Tapi sulcatanya, stoknya nggak ada. Ya otomatis yang pada megang sulcata, megang stok kura-kura sulcata, ya dia merasa banyak nih yang kepengen nih. Ya udah, harganya otomatis pelan-pelan menanjak naik, lama-lama loh, barang saya makin sedikit nih, tapi masih banyak yang terus cari sulcata. Nah, kebetulan di awal tahun ini selain COVID-19, selain Corona, sulcata itu juga menjadi tren. Kenapa? Banyak selebriti yang mulai memelihara kura-kura darat. Entah karena faktor WFH dan lain-lain ya. Nah, pokoknya beberapa variabel faktor yang menyebabkan permintaan akan sulcata menjadi sangat tinggi tidak diimbangi dengan stok yang cukup. Otomatis barang di pasaran menjadi semakin langka. Nah, sebenarnya hal itu juga terjadi terhadap produk-produk barang yang lain. Contohnya misalnya masker ya, itu tiba-tiba jadi mahal. Nah, apabila stok masker itu tiba-tiba banyak di pasaran, maka itu dapat menekan atau menstabilkan harga.
sama aja prinsipnya, baik itu sulcata ataupun produk-produk lainnya kurang lebih seperti itu secara ilmu ekonomi, hukum ekonomi. Oke, menurut Om David seperti itu.